Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 80. Bertanggung jawab untuk menikahi. Bima merasakan pergerakan di dalam perut Nur, seolah-olah para twins begitu senang bisa berkumpul dengan Dedi mereka. Nur tersenyum senang saat Bima sesekali mengecup perutnya sambil berbisik pada baby mereka. "Sayang, ini aku Dedi kalian, jangan nakal ya kalian di dalam sana. Jangan membuat bunda kalian kesusahan," ucap Bima bahagia. Raut wajah Nur berubah sendu dan penuh penyesalan, dia merasa sedih karena keegoisannya membuat Bima harus menahan rindu. "Sayang, maafkan aku. Maaf karena sudah membuatmu menderita," ujar Nur. Wajah Nur yang sendu terlihat seperti kucing yang begitu menggemaskan hingga membuat Bima membayangkan sepasang telinga kucing ada di kepala Nur dan tatapan dari mata bulat nan indah meluluhkan setiap hati yang menatapnya. "Menggemaskan sekali," gumam Bima dalam hati. Dia menatap Nur perlahan kembali mengecup dengan lembut bibir pink natural itu. Dia merasakan banyak kupu-kupu yang berterbangan di perutnya, kebahagiaan hati yang selama 5 bulan ini dia pendam. Kecupan lembut itu mulai naik level, namun perlahan Bima menyudahi kecupan mereka, dia menyadari jika saat ini mereka ada di ruang tamu. Dia juga tidak bisa mengambil tindakan sembarangan karena ada baby twin di perut Nur. "Maafkan aku, seharusnya aku bisa menahannya," ujar Bima. Mata Nur membulat sempurna melihat King Cobra yang terbangun. Nur mengalihkan pandangannya, entah mengapa saat ini dia merasa sangat malu. Dia mengerti jika hal itu bukanlah salah, sudah hampir 5 bulan mereka hidup terpisah, tentunya King Cobra juga butuh belayan dari pemilik sahnya. Warna merah merona tergambar di kedua pipi Nur, pemandangan yang sudah sangat lama dia rindukan. Perlahan-lahan dia akan mengecup kedua pipi yang merona merah, namun hal itu terhenti saat terdengar suara azan sholat Isya. Nur langsung tertawa, begitu juga Bima, tawa mereka menggema di ruang tamu itu. Mereka berdua lalu memutuskan untuk melaksanakan sholat Isya. Bima memilih mandi terlebih dahulu untuk menenangkan King Cobra yang sudah bereaksi. Nur keluar dari rumahnya menghampiri mobil bodyguard yang masih berjaga-jaga di depan rumah Nur. Melihat istri bosnya yang menghampiri, semua bodyguard turun. "Nona, apa ada hal yang bisa kami bantu?" tanya kepala bodyguard Bima. "Aku mau mengambil pakaian ganti." "Bima, di mana pakaian gantinya?" tanya Nur. Salah seorang bodyguard segera menuju mobil yang digunakan Bima tadi. Bodyguard itu mengambil tas yang berisi 1 setel pakaian Bima. Pakaian itu langsung diberikannya pada Nur yang langsung mengucapkan terima kasih. Bima sudah selesai mandi, memakai pakaian bersih dan memimpin sholat berjamaah bersama istrinya. Mobil dikendarai Vanrius dengan kecepatan sedang. Herdi dan Aisyah bertanya-tanya dalam hati akan kemana mereka. Mobil terus melaju menuju bandar udara di kota TY. "Kita akan kemana?" tanya Aisyah memecah keheningan. "Nanti juga kamu akan tahu kita kemana. Sebaiknya sekarang kamu istirahat karena perjalanan ini agak jauh," ujar Vanrius sambil sesekali menatap ke kaca spion. Herdi memperhatikan Vanrius dengan seksama. Tadi sewaktu akan meninggalkan rumah Nona Nur, Vanrius sempat bilang kalau dia minta aku jadi saksi. "Kenapa sepertinya aku akan menghadapi sesuatu?" gumam Herdi dalam hati sesekali melihat melalui kaca spion mobil. Aisyah sudah tertidur lelap terbuai dalam alam mimpi, perjalanannya begitu melelahkan. Namun rasa lelahnya terbayar lunas karena niatnya yang ingin menyatukan Nur dan suaminya berhasil dengan baik. "Van, apa dia gadis yang?" tanya Herdi memecah kesunyian. Vanrius menatap Herdi lalu kembali menatap jalan, dia menganggukkan kepalanya menjawab pertanyaan Herdi. "Jadi, malam ini kita akan ke?" tanya Herdi yang langsung diangguki kembali oleh Vanrius. Dia sudah menebak jika mereka dalam perjalanan menuju kota kelahiran Aisyah.
Kota mana? Tanya Herdi to the point. SY, Siko sudah mengurus semua surat-suratnya di sana. Hanya tinggal menunggu kami saja, ujar Van Rius membuat Herdi kembali menatapnya. Jadi kamu memaksa membawaku, karena... Herdi kini tahu tujuan Van Rius mengajaknya, selain untuk menjadi saksi tentunya. Hehehehe, masih ada di bandara bukan? Tanya Van Rius cengengesan. Dia tahu jika Bima akan menggunakan pesawat jet pribadinya datang ke kota TY. Sebuah keberuntungan baginya yang dapat menggunakan fasilitas pesawat jet milik Bima. Herdi ada bersamanya, tentu saja akan memudahkan perizinan memakai pesawat jet milik Bima. Seketika wajah Herdi memucat, dia bisa membayangkan betapa marahnya Bima mengetahui jika pesawatnya digunakan tanpa seizinnya. Kalau kamu mau cari mati jangan mengajak, Cantika masih menungguku pulang, kata Herdi. Kagak bakalan Bima marah, dia kan lagi happy ama si Nur. Gua yakin jika lu sekarang ngasih tahu ke dia, kagak bakalan marah dia, ujar Van Rius memarkirkan mobil di parkiran bandara. Dia melihat ke belakang bangku penumpang, Aisyah masih tertidur sangat nyenyak. Van Rius keluar dari mobil begitu juga Herdi, tangan Van Rius merogoh ke dalam saku celananya menggeser-geser jarinya di layar ponsel miliknya. Dia segera mengetuk salah satu icon di ponsel untuk menghubungi Bima, terdengar nada sambung di ponselnya yang lalu di speaker agar Herdi juga bisa mendengarnya. Tidak menunggu berapa lama telepon dari Van Rius langsung diangkat. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam Van, ini aku Nur. Halo Nur, si Bima mana? Bima sedang keluar, ada apa Van? Gimana kamu dengan Aisyah? Aisyah baik-baik saja, sekarang gua mau bawa dia ke SY. Rencana gua mau pakai pesawat jet si Bima, jadi gua butuh izin dari dia, ucap Van Rius membuat Nur senang. Apa kamu akan menikahi Aisyah Van? Insya Allah dengan ridho Allah gua mau halalin si Aisyah secepatnya. Makanya gua butuh pesawat jet si Bima ke SY malam ini. Pakai saja, Nur memberi izin pada Van Rius yang langsung dapat penolakan dari Herdi. Tidak bisa Nona Nur, sebaiknya kita tunggu izin dari Tuan Muda, ujar Herdi khawatir. Soal Bima biar aku yang menghandle. Kalian berangkat saja ke SY, kapan akad nikahnya? Tanya Nur bersemangat. Insya Allah, besok akad nikah akan dilaksanakan di pesantren abinya Aisyah, setelah gua mendapat lampu hijau dari Aisyah. Jangan lupa share alamat pesantrennya, aku dan Bima akan menyusul ke sana secepatnya, kata Nur sambil melepaskan hijab yang dikenakannya. Dia duduk bersandar dengan punggung menempel di kepala ranjang. Dia meluruskan kakinya dengan ujung kaki berada di atas bantal. Sesekali dia mengusap lembut perutnya saat baby twins merespon setiap belayan Nur. Kalau gitu kita berangkat bersama-sama saja, gua, Herdi dan Aisyah bakalan nginap di hotel dekat bandara nunggu kalian. Tidak usah, kalian berangkat saja terlebih dahulu. Aku dan Bima akan menyusul besok menggunakan penerbangan kelas bisnis. Nur menatap ke arah pintu kamarnya di mana Bima baru kembali dari urusannya, dahinya berkerut menatap Nur tengah berbicara menggunakan ponselnya. Nur bicara dengan siapa? Gumam Bima dalam hatinya. Tapi Nona. Belum selesai Herdi berujar Nur sudah lebih dulu memotong perkataannya. Bima duduk di samping kaki Nur yang menjulur, menatap istrinya dengan tatapan bingung. Tuan Herdi, tolong jadwalkan penerbangan untukku dan Bima besok ke kota SY. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih Tuan Herdi, aku akan minta Bima memberimu bonus, ujar Nur membuat Herdi yang langsung menyetujuinya. Bima menatap Nur dengan penuh pertanyaan di hatinya. Baiklah, sampaikan salamku pada Aisyah. Semoga perjuanganmu membuahkan hasil Van Rius, mata elang Bima menatap tajam saat tahu jika istrinya sedang berbicara dengan Van Rius. Thanks Nur,
Gua tunggu lu ama Bima di sana. Assalamualaikum, ujar Vanrius mengakhiri pembicaraan dan menekan ikon ponsel berwarna merah setelah mendengar jawaban salam dari Nur. Iu udah tahu kan jawaban dari Nona Bos. Sekarang ayo telepon pilot, untuk segera menyiapkan penerbangan kita sekarang, ujar Vanrius dengan penuh kemenangan. Herdi hanya bisa menghela nafas dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nona Bosnya. Vanrius membuka perlahan-lahan pintu mobil bagian belakang, dengan sigap dia menyambut kepala Aisyah yang hampir terjatuh. Dia memegang kepala Aisyah dan perlahan-lahan menyandarkan kepalanya ke sandaran bangku mobil. Syah! Aisyah! Bangun! Aisyah, ayo bangun! Panggil Vanrius membangunkan Aisyah. Dia terlalu lelah hingga tidak dapat membuka matanya yang terasa sangat berat. Aisyah sempat berusaha membuka matanya namun kembali menutup rapat. Sepertinya dia sangat lelah, biarkan saja dia tidur. Sekitar 30 menit lagi pesawat kita akan lepas landas, ujar Herdi yang sudah menyelesaikan tugasnya. Dia menatap jam tangan miliknya menunjukkan pukul 9 malam, Vanrius pun membopong Aisyah membawanya masuk ke ruangan khusus untuk tamu VIP. Bima masih menatap Nur dengan tatapan tajam meminta penjelasan darinya. Senyuman manis terkembang di bibir pink naturalnya, rambut panjang yang tergerai dikesampingkannya ke bahu kanan. Istrinya semakin terlihat cantik dengan gaun tidurnya berbahan sutra terlihat begitu sempurna di tubuhnya. Hampir saja Bima melupakan kecemburuannya dan ingin bermanja-manja pada istrinya. Kenapa Vanrius? Tanya Bima berusaha bersikap dingin pada Nur yang hanya tersenyum melihat kecemburuan suaminya. Vanrius meminjam pesawat jetmu untuk terbang ke SY malam ini, boleh kan sayang? Ujar Nur memasang wajah imut yang sangat dirindukan Bima, namun dia berusaha untuk menahan diri untuk tidak tergoda. Hanya itu saja. Tanya Bima masih bersikap dingin, Nur menggelengkan kepalanya. Aku juga meminta Tuan Herdi untuk menyiapkan tiket kelas bisnis ke kota SY buat kita. Insya Allah Vanrius akan menikahi Aisyah, kata Nur menatap Bima yang masih tampak dingin. Dia mengerti jika suaminya kini cemburu. Sayang. Nur menurunkan kakinya lalu berdiri di depan Bima menatap bingung padanya. Nur berdiri tepat di depan Bima, meraih kedua tangan Bima untuk memegang ke bagian pinggangnya. Tangan Nur membelai lembut wajah Bima, berusaha meredam kecemburuannya dengan bersikap mesra. Dedinya anak-anakku, jangan kesal lagi ya. Aku mengizinkan Vanrius menggunakan pesawatmu karena niatnya yang ingin menikahi Aisyah. Apa kamu tahu jika Aisyah lah gadis yang kesuciannya sudah direnggut oleh Vanrius? Jelas Nur membuat Bima paham namun dia masih kesal. Tapi kamu tidak seharusnya berbicara dengan Vanrius. Aku merasa sangat kecolongan saat ini, rajuk Bima membuat Nur tersenyum manis. Dengan berani dia duduk di pangkuan Bima seperti menaiki motor. Perutnya yang membesar tidak terlalu menghalanginya untuk memanjakan suaminya. Sikap Nur saat inilah membuat Bima tidak bisa berlama-lama merajuk dan kesal padanya. Masih marah? Tanya Nur. Bima dapat merasakan pergerakan baby twins di perut six-pack-nya. Kemarahannya langsung sirna seketika, dia ingin mencium pipi istrinya. Saat akan mengecup pipi Nur, dia terhenti saat di tengah-tengah. Mereka berdua saling bertatapan lalu menatap perut Nur, tawa pun meledak dari masing-masing mereka. Setelah puas tertawa Nur turun dari pangkuan Bima dan duduk di samping kiri suaminya. Bima menatap Nur yang masih tertawa, dia lalu menghadapkan tubuhnya ke arah Nur lalu berbisik ke telinganya. Sayang, bolehkan aku menemui mereka? Bisik Bima di telinga Nur, membuatnya menatap heran pada suaminya. Bukankah kamu sudah bertemu dengan mereka? Tanya Nur kembali tidak mengerti dengan apa yang dimaksudkan Bima. Maksudku. Bima mengode ke arah bagian yang dimana ada sesuatu yang sudah terbangun.
Kini Nur tahu apa yang dimaksudkan Bima, wajahnya merona menambah kecantikannya. Sayang, kamu sudah mengabari Mommy dan Daddy. Nur berusaha untuk mengalihkan topik pembicaraan, dia merasa sedikit malu. Jujur dia merasa seperti saat masih pengantin baru dan Bima menyadari hal itu. Besok pagi aku akan menghubungi mereka, ujar Bima yang akan melanjutkan. Sayang, Oma, Mommy dan Daddy akan khawatir jika kamu belum mengabari mereka. Sebaiknya sekarang sayangku ini hubungi Mommy. Nur meminta Bima untuk menghubungi Siska. Dengan menghela nafas Bima mengikuti kemauan Nur, dia segera menghubungi Siska dengan melangkahkan kakinya menuju beranda kamar Nur. Dia memberi kabar jika sudah bertemu dengan Nur, sengaja dia tidak memberitahu tentang kehamilan Nur pada keluarga Arsenal. Bima ingin memberi kejutan pada keluarganya saat nanti mereka kembali. Siska dan seluruh keluarga Arsenal termasuk seluruh maid di kediaman itu bahagia mendengar Bima sudah menemukan Nur. Mereka sangat senang dan mengucapkan syukur pada Allah SWT. Siska pun meminta Bima untuk membawa menantunya segera kembali ke kota J. Bima pun meminta Siska untuk bersabar dalam beberapa hari karena mereka akan ke SY untuk menyaksikan akad nikah Vanrius dengan wanita pilihannya. Siska semakin terkejut dengan berita Vanrius yang akan menikah. Dia dan Sutomo pun berencana akan menyusul Bima dan Nur ke SY. Tentu saja hal itu tidak diperbolehkan oleh Bima, mengingat Oma Ayu yang baru saja kembali dari Ko beberapa hari yang lalu membuatnya agak kurang sehat. Dia meminta Siska untuk mempersiapkan acara pesta pernikahan untuk Vanrius, dari gaun hingga gedung serta makanan. Mau tidak mau Siska menyetujui permintaan Bima. Sutomo juga meminta dia untuk menyampaikan salamnya pada Vanrius. Serta beberapa wejangan untuk Vanrius agar kelak menjadi imam yang baik. Setelah hampir 25 menitan Bima mengakhiri pembicaraannya, dia kembali masuk ke dalam kamar Nur. Dia termenung saat melihat kamar itu tampak temaram dengan dihiasi cahaya lilin kecil berbau aroma terapi. Mata Bima menangkap Nur yang tampil sangat cantik dengan polesan make up natural. Dia duduk di samping tempat tidur menunggu Bima menyelesaikan teleponnya. Bima tersenyum senang dengan kejutan kecil yang dibuat Nur, perlahan dia mendekati istrinya. Meletakkan ponselnya di nakas samping tempat tidur. Bima duduk di samping Nur yang sudah membuka jubah gaun tidurnya, bahu putih sudah terekspos dengan tali gaun yang hanya sebesar jari telunjuk. Nur terlihat sangat menggoda bagi Bima, dia mulai membisikkan sesuatu di telinga Nur. Mengecup mesra bahu putih itu perlahan naik ke leher hingga wajah cantik yang merona. Tubuh Nur ditidurkan dengan perlahan, Bima membelai tangannya dari wajah, turun ke atas dua perbukitan yang masih terbungkus gaun tidur. Bibir Bima menyentuh dan menempel di bibir Nur, dia mencium lembut mulai mengabsen setiap yang ada di dalam mulut Nur. Tangan Bima mengusap lembut perut Nur lalu kembali naik mencari perbukitan yang akan menjadi pegangannya. Tali gaun milik Nur perlahan-lahan diturunkannya, lalu menarik gaun itu ke atas. Perbukitan itu terekspos sempurna tanpa ada pengaman yang menutupnya. Hanya satu pengaman yang tersisa di bagian inti yang masih dibiarkan tertutup. Kecupan Bima perlahan terlepas dari Nur. Sayang, aku akan mengunjungi mereka sekarang ya. Bima meminta izin pada istrinya untuk membiarkan King Cobra masuk ke gua miliknya. Dan setelah mendapatkan izin dari sang istri, tanpa banyak basa-basi lagi, Bima langsung menyelesaikan tugas mendadak tersebut. Kesayangan Daddy. Bima mengecup berkali-kali perut Nur, membelai lembut dan kembali mengecupnya. Daddy sudah tidak sabar ingin melihat kalian lahir ke dunia ini. Bima menatap wajah Nur, dia menarik selimut untuk menyelimuti mereka berdua. Terima kasih sayangku. Perlahan Bima mengecup kening dan pipi Nur, berbaring di samping istrinya.
Perlahan diselipkannya tangan di bawah kepala Nur membawa istrinya tidur dalam dekapan hangatnya. Tepat tengah malam pesawat jet pribadi milik Bima mendarat dengan mulus di bandara kota SY, Van Rius mencoba membangunkan Aisyah kembali. "Syah, Aisyah, Aisyah, bangun, bangun. Kita dah nyampe." Van Rius sedikit mengguncang bahu Aisyah membangunkannya. Perlahan mata Aisyah terbuka menatap ke sekelilingnya, dia terkejut saat mendapati dirinya di dalam kabin pesawat jet milik Bima. "Kenapa aku bisa ada dalam pesawatnya Tuan Bima? Kenapa di luar masih sangat gelap, kamu bawa aku kemana?" Tanya Aisyah sedikit ketakutan menatap ke arah Van Rius. "Kamu tenang saja, kita di tempat yang seharusnya. Ayo kita turun, mobil sudah menunggu kita," ujar Van Rius mempersilahkan Aisyah untuk berjalan terlebih dahulu diikuti Van Rius dan Herdi. Mereka melewati lobi kedatangan di bandara lalu melangkah menuju mobil yang sudah terparkir di pelataran bandara. "Bos," sapa Riko menyalami ala pria pada Van Rius dan Herdi. Aisyah semakin ketakutan saat melihat Riko tangan kanan Van Rius. Tenang saja, walau tampangnya menakutkan hatinya itu Hello Kitty. "Ayo naik," ajak Van Rius membuka pintu mobil bagian bangku penumpang di belakang. Riko yang mendengar apa yang dikatakan Van Rius menaikkan sebelah alis menatap ke arah bosnya. "Ajim. Muke gile si bos, bilang gua hati Hello Kitty. Emang gua kayak yang di Taman LW, gerutu Riko dalam hati." Aisyah masih berdiri di tempatnya, dia tidak mau mengikuti kemauan Van Rius. Matanya menatap ke sekeliling bandara terdapat nama kota SY di pelang tulisan bangunan bandara. "Kenapa kamu bawa aku ke sini?" tanya Aisyah menatap tajam Van Rius. Herdi tahu jika saat ini waktunya Aisyah dan Van Rius untuk berbicara. Dia mengajak Riko untuk masuk ke dalam mobil terlebih dahulu, agar urusan di antara mereka selesai dan Aisyah memberi lampu hijau untuk Van Rius. Aisyah masih menanti jawaban dari Van Rius, dia menyadari jika saat ini dia berada di kota kelahirannya. "Aku tahu kamu benci dan sangat ingin membunuhku saat ini, tapi aku harus menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Malam itu saat kamu datang ke apartemen, aku terkena jebakan obat peyangsang dosis tinggi. Saat itu aku sudah berusaha untuk meredam niat di hatiku karena aku tidak ingin menyakitimu. Tapi aku benar-benar sudah tidak sanggup lagi dan melakukan hal itu padamu. Aku benar-benar minta maaf padamu dan menyesali semua perbuatanku padamu. Dengan janjiku pada Allah aku membawamu ke sini untuk menghalalkan hubungan kita dalam ikatan suci pernikahan," jelas Van Rius jujur tanpa ada yang ditutupi. Aisyah hanya diam mendengar semua penjelasan dari Van Rius, ditatapnya mata Van Rius yang menyiratkan kejujuran. "Mungkin menurutmu aku seorang pria yang buruk, yang suka mempermainkan wanita, tapi demi Allah kamu perempuan pertama yang aku sentuh. Kamu berhak untuk mendapat yang terbaik, yang mendukungmu dan mencintaimu hingga akhir. Dengan ridho Allah, izinkan aku menjadi imam, menjadi pelindung dan penuntunmu ke jalannya. Maukah kamu menikah denganku?" ujar Van Rius dengan gaya cool. Mata Aisyah terbuka lebar saat Van Rius melamarnya, dia tidak menyangka jika dia dibawa ke kota kelahirannya untuk dinikahi. Kamu ingin menikahiku?" tanya Aisyah tidak percaya. "Benar Aisyah, aku sudah menemui Abi dan Umimu meminta restu dari beliau. Restu itu akan sempurna saat kamu menerima lamaranku. Jika lamaran ini kamu terima insya Allah nanti selesai sholat zuhur kita akan menikah di pesantren milik abimu," ujar Van Rius membuat Aisyah semakin terkejut. "Abi dan Umi menerima lamaranmu. Kenapa?" Aisyah semakin bingung tidak tahu harus menjawab apa. "Semula abimu menolak lamaranku namun abimu mengucapkan syarat padaku. Aku menyanggupinya dan memenuhi syarat abimu," jelas Van Rius kembali membuat Aisyah terpesona.
baru kali ini ada pria yang berani menghadapi abinya yang memiliki sifat keras dan berhasil. Ya Allah, diakah pria yang engkau kirim untukku menjadi imam dan penuntun jalanku ke jalanmu? Gumam Aisyah dalam hati. Dia menarik nafas panjang mengatur detakan jantung yang berdetak cepat saat Van Rius melamarnya. Aisyah menatap ke mata Van Rius yang serius dan tidak main-main. Aku, beri aku waktu, aku masih bingung dan... Aisyah tidak mampu melanjutkan ucapannya saat ini, dia masih tidak tahu harus menjawab apa. Van Rius mengerti jika Aisyah membutuhkan waktu untuk memikirkan. Jika kamu ingin memikirkannya dulu tidak apa-apa, aku akan menunggunya. Walaupun harus menunggu lama, Van Rius merogoh saku celananya untuk mengabari semua orang memberitahu jika akad nikah diundur. Aisyah menatap heran saat Van Rius yang terlihat sangat sibuk dengan ponselnya. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mengabari semua orang jika akad nikah akan diundur sampai waktu di mana kamu siap menerima lamaranku. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani dan terpaksa dengan pernikahan ini. Aku sadar jika kita baru bertemu dan tidak mengenal satu sama lain. Van Rius mencoba menelepon Ziko yang sama sekali belum terhubung. Sebenarnya Aisyah bisa saja menerima lamaran Van Rius, tapi dia merasa ragu dan takut. Apalagi yang kuragukan. Pria ini berani mempertanggungjawabkan perbuatannya, dia tidak lari dan berani menghadapi. Kebanyakan pria akan mundur dan memilih meninggalkan perempuan saat mengetahui jika dirinya sudah tidak suci lagi. Hati Aisyah memberi masukan pada dirinya. Tunggu. Aisyah menghentikan Van Rius akan berbicara dengan Ziko untuk membatalkan rencana mereka. Kening Van Rius berkerut menatap ke arah Aisyah. Ada apa? Tanya Van Rius mematikan sambungan teleponnya. Bisakah kamu memberi aku waktu hingga pagi menjelang siang nanti? Aku akan memberi jawaban atas lamaranmu, kata Aisyah menundukkan pandangannya. Van Rius menatap perempuan yang ada di depannya kini, dia lalu menyetujui apa yang diinginkan Aisyah. Setelah cukup lama berbicara mereka berempat menaiki mobil menuju pesantren abinya Aisyah. Van Rius duduk di samping Aisyah di bangku belakang, Herdi duduk di samping Riko yang mengemudikan mobil. Selama perjalanan Van Rius menjelaskan pada Aisyah jika abinya sudah memaafkan atas kesalahan yang dilakukan Aisyah dan Van Rius. Aisyah termenung saat Van Rius menyampaikan jika abinya ingin meminta maaf atas kesalahannya telah lampau. Abinya merasa sangat bersalah dengan perjodohan yang dipaksakannya pada Aisyah. Sayup-sayup terdengar azan subuh membangunkan Nur dari tidurnya, ditatapnya Bima yang masih tidur dengan pulas mendekap tubuhnya. Nur tidur menghadap Bima, sebelah tangannya menyentuh pipi, membelai alisnya yang tebal dan menul hidung mancung suaminya. Sebuah senyuman tersungging di wajah Bima saat Nur menggodanya. Sebuah kebiasaan yang selalu Nur lakukan untuk membangunkannya. Selamat pagi imamku. Nur mendekatkan diri dan mengecup kening serta hidung mancung Bima. Selamat pagi sayang. Sapa Bima membalas mengecup lembut Nur. Matanya menatap perut Nur, dia setengah bangkit menghampiri perut Nur. Selamat pagi baby twins. Bima mengecup perut Nur. Dia merasakan pergerakan di sana saat menyapa baby mereka. Baby twins bergerak seolah-olah memberitahu kepada kedua orang tua mereka jika mereka saat ini sangat senang dan bahagia. Sayang, apa kamu tidak merasa kesakitan saat para twins bergerak di sana? Tanya Bima khawatir. Tidak sayang. Aku sangat senang saat merasakan pergerakan mereka. Terkadang saat aku berkomunikasi dengan mereka juga akan merespon dengan baik dan lincah, ujar Nur sambil membelai perutnya, tubuhnya yang tidak mengenakan apa-apa hanya tertutup kain selimut. Sayang sebaiknya kamu bersiap-siap, lalu kita sholat berjamaah ya, ujar Nur menarik selimut hingga menutupi dadanya sambil bangun menyandarkan punggungnya ke kepala ranjang.
Bima sejenak merebahkan kepalanya ke pangkuan Nur tempat di depan perut yang berisi baby. Sebentar lagi sayang, aku mau menyapa baby kita dulu dan mencium mereka. Bima berbicara di depan perut istrinya seolah dia berbicara langsung dengan baby mereka. Baby mereka memberi respon dengan memberikan pergerakan yang membuat Nur tersenyum bahagia. Setelahnya Bima bangkit dan melakukan ritual mandi, lalu dia keluar dari kamar mandi memakai pakaian bersih yang sudah disediakan Nur. Dia lalu menunggu istrinya duduk di sajadah yang sudah tergelar di kamar itu sambil membaca Al-Quran. Bersambung.